Bulan Agustus ini, film Indonesia akan mencapai rekor terbaru menembus 55 juta. Dan ada berita tentang sutradara berbakat Indonesia yang menyutradarai film-film Hollywood. Siapa dia dan apa filmnya? Selamat datang di Flix News episode kelima. Selamat datang di Flix News episode kelima, di mana saya akan memberitakan berita tentang dunia perfilman, tanah air, dan juga mancanegara. Ya, yang pertama, udah lama banget kita nggak di Flix News ya, karena baru aja dapat waktunya gitu, baru santai, dan beritanya juga udah lumayan banyak, dan kali ini banyak sekali berita tentang film-film Indonesia nih. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat apa saja rekomendasi film dan bagaimana jumlah penonton dan juga ada fun fact tentang perfilman, let's roll di Flix News episode kelima ini. Yang pertama mungkin kita mau bahas tentang jumlah penonton dulu kayak ya. Kan santai dulu. Jadi ini memang Agustus ini banyak banget film-film Indonesia yang mendapatkan cukup banyak penonton ya. Ini apresiasi sekali untuk penonton-penonton Indonesia karena hampir mencapai 54 juta ya. Di tahun ini udah 54 juta dan film-filmnya pun yang keluar lumayan menjanjikan dan berkualitas juga gitu. Jadi dan untuk kali ini rekapitulasi untuk penonton-penonton ya. Akan saya mulai di sini yang mengejutkan dulu ya. Yang ini ada Sekawan Limo yang menutup filmnya dan harus turun layar berakhir di 2,5 juta. Ya, tepatnya 2.508.000 ya penonton. Film yang cukup bagus dan penontonnya dan di film itu kan juga bahasa Jawa dan antusiasme penonton Indonesia luar biasa menonton Sekawan Limo. Dan ada film yang sangat-sangat kurang dan males saya beritakan sebenarnya karena ini adalah salah satu PH Production House yang kurang-kurang gimana gitu ya. Akhirnya juga filmnya dengan marketing yang jelek banget, marketingnya nggak nyampe sejuta, namun ada aja ya yang nonton film jelek ini gitu ya. Film Dosen Gaib udah ditonton 400.000 gitu. Ya mungkin penonton Indonesia banyak lah film-film yang bagus gitu, harus lebih selektif kali ya untuk lebih menonton film yang berkualitas kayak gitu ya. Yang Dosen Gaib kan kurang begitu ngena dan nggak bagus-bagus amat gitu, tapi banyak juga yang nonton gitu, heran juga ya. Dan untuk berita yang kedua ini masih ada film ya, Kang Mak yang tampil gacor banget ini dari opening week-nya, dari opening ini ya, week-nya, opening saat membuka filmnya di minggu pertama gitu udah tampil gacor. Dan saat berita ini diberitakan, saat saya rekaman tanggal 29 ini udah di 3,5 juta dan kayaknya sih bisa sampai 5 juta ya gitu. Mungkin di September kalau 4 juta sih yakin banget. September awal udah mungkin tanggal 1 atau mungkin sebelumnya, karena kan weekend ini tanggal 31 Sabtu Minggu udah gampang sih untuk Kang Mak untuk 4 juta. Dan saya doakan karena film ini cukup fun dan lawak banget, komedinya sangat-sangat relate dengan Indonesia kayak gitu ya. Mungkin di final bisa sampai 5 juta sih ya, mungkin ya. Dan ini juga menutup kemungkinan atau fun fact-nya di sini ada film-film Indra Jegel ini ya. Kembali lagi gacor-gacor banget. Kemarin ada agak lain itu sampai 9 juta, sekarang Kang Mak nih hampir 5 juta juga nih, keren-keren banget ya. Dan mungkinkah bakal ada film Indonesia yang pecahin rekor gitu ya, tembus 20 film dalam setahun, tembus 1 juta view gitu ya, 1 juta penonton kayak gitu. Mungkin tulis komentar kalian, bisa nggak nih film-film Indonesia di tahun 2024 lebih dari 20 film yang bakal tembus cetak rekor 1 juta penonton kayak gitu ya. Dan juga di sini film Indonesia udah tercatat ini banyak sekali yang menonton. Untuk tahun 2024 ini udah ditonton sebanyak 54 juta ya. Wah, luar biasa sekali, apresiasi banget buat penonton tanah air yang masih mencintai film-film tanah air dan juga dibarengi dengan kualitas sinema Indonesia yang udah
kualitasnya naik gitu ya. Jadi wajar aja karena untuk film pilihan film Indonesia itu jadi pilihan nomor 1 untuk sekarang, bahkan Hollywood pun sangat lesu gitu ya. Bahkan yang kemarin untuk film luar Indonesia yang paling banyak ditonton itu film Thailand ya, yang How to Make Million Before Grandma Dies itu sampai 3,6 juta. Bahkan Deadpool belum sampai ya menandingi untuk Lahman itu ya, film Thailand tersebut. Oke, next ada film yang baru-baru tayang kemarin, hari Rabu kemarin, yaitu film Tagut ya, yang udah hampir 90.000 untuk lagi ini ya, opening week-nya udah lumayan banget sih, 90.000. Dan di sini premisnya juga cukup unik, itu horor yang mengambil cerita tentang perdukunan kayak gitu, jarang banget diambil, dan horornya cukup menyeramkan. Walaupun saya belum review, nanti bakal saya review juga untuk film Tagut ini. Dan yang unik di sini, fun fact-nya kan sempat diganti gitu ya, namanya kan dulu bukan Tagut, Kiblat, dan itu dapat somasi gitu, akhirnya ganti judul jadi Tagut gitu ya. Tapi Tagut di sini untungnya kualitasnya tetap sama dan nggak masuk kemungkinan ini bakal sejuta penonton juga, karena premisnya yang cukup unik. Saya belum nonton ya, tapi untuk premisnya sih cukup unik gitu ya. Semoga buat kalian yang udah nonton, gimana untuk film Tagut ini, apakah layak ini mendapatkan sejuta gitu ya. Dan yang kedua ada Kakak Bos ya. Kakak Bos sudah untuk tanggal ini sih udah 40.000 untuk awal-awal ya, untuk opening week-nya lumayan banget. Hari pertama itu opening day-nya udah 40.000. Ini dari PH Imaginary-nya Ernest Prakasa yang nantinya juga bakal mengeluarkan film Jatuh Cinta Nggak Seindah Cinta Tak Seindah drama Korea ya, yang salah satu PH dari Imaginary. Oke, next masih ada berita selanjutnya dari perfilman Indonesia ya, yang kemarin baru banyak sekali ngeluarin trailer-trailer. Ada film Netflix ini garapan dari Timo Cahyanto ya, inilah sutradara berbakat, yang judulnya itu adalah The Shadow Trace gitu, yang bakal tayang di Netflix tanggal 17 Oktober 2024. Dan ini dibintangi oleh Aurora Ribeiro ya, yang bakal bermain action, dan juga ada aktor Jepang Nobuyuki Suzuki yang pernah bermain di Prince of Legend, salah satu live action film Jepang. Dan Aurora Ribeiro ini debut yang cukup menjanjikan, dia main di drama action kayak gitu ya. Dan ini juga film pertama dia mainkan film action. Dalam trailer sih kita lihat udah lumayan menjanjikan ya, sekelas Timo yang menyutradarai Big Four, Next Come From Us gitu kan. Action dan juga dramanya pasti kita bakal tonton lebih seru ya nanti ya, tanggal 17 Oktober hanya di Netflix. Dan masih tentang Timo Cahyanto yang dan saat ini masih on proses, adalah film yang saya suka juga, adalah film Nobody ya. Ternyata Nobody 2 itu disutradarai oleh sutradara Indonesia, yaitu Timo Cahyanto. Wah, kita harus support terus ya. Nah, ngomongin soal trailer, tadi banyak banget trailer baru. Ada trailernya Lembayung dari Tiger Wong Production, ada The Shadow Trace dari Timo Cahyanto yang bakal di Netflix. Kali ini ada trailer yang menjadi memecahkan rekor gitu ya, yang mendapatkan dislike 1 juta gitu. Ini 1 juta bukan view, tapi 1 juta dislike, yaitu film trailer dari Snow White ya. Jadi di sini banyak banget mungkin kalian yang udah nonton Snow White agak kecewa gitu ya. Ternyata bukan penonton Indonesia, penonton luar negeri mancanegara pun sangat-sangat kecewa dengan film ini, sampai dislike-nya itu mencapai 1 juta Pak. Jadi ini view-nya aja cuma 8 juta ya. Ini dislike ya, dislike-nya itu sampai 8 juta. Ya mungkin banyak sekali yang saya temukan di komunitas Reddit sih, banyak yang menyayangkan seorang Rachel Zegler gitu ya, dan juga Gal Gadot, dan juga beauty privilege, dan banyak-banyak SJW yang menuntut diversity, ada juga imajinasi harus itu. Jadi Disney ini kayak fan service-nya keterlaluan gitu ya, harus ngambil semua dimasukin, jadi esensi cerita dari Snow White kartunnya tuh nggak nyampe itu di live action ini. Jadi banyak kekecewaan, akhirnya semua netizen mendislike trailer ini, dan bisa dinyatakan ini adalah trailer film paling banyak dislike untuk tahun ini ya. Nah, menurut kalian gimana tuh untuk film trailer dari Snow White? Apakah sejelek itu, atau apakah kalian sebenci itu dengan Rachel Zegler dan Gal Gadot? Bisa kalian komentar di bawah mengenai berita tentang Snow White yang cetak rekor dislike terbanyak ini ya. Mungkin
ini bakal kayak film Little Mermaid, awalnya dihina tapi untuk pendapatannya juga lumayan juga ya, karena di sini kan nggak cuman orang dewasa aja gitu, anak-anak pasti pengen nonton bagaimana kisah dari Snow White. Oke, jadi masuk ke segmen rekomendasi film minggu ini. Jadi nggak banyak-banyak sih karena udah beberapa minggu lalu yang akhirnya tayang di Netflix itu ada Glenn Fredly, ada di Netflix, kalian bisa tonton. Ya mungkin kemarin ketinggalan nggak nonton di bioskop karena sebentar banget gitu ya tayangnya. Dan ada Dua Hati Biru, itu adalah film lanjutan Dua Garis Biru, Angga Yunanda, kalian bisa tonton, cukup ya fun gitu ya, dan juga banyak sekali pelajaran hidup yang kita ambil dari Dua Hati Biru. Dan ada drakor Love Next Door ya, ini cukup bagus, masih ongoing gitu ya, premisnya yang menarik. Dan ada Lovely Runner yang masuk Netflix juga, dan Lahman ini ya, atau How to Make Million Before Grandma Dies yang bakal tayang tanggal 12 September 2024. Ya, ini adalah film mancanegara yang terbanyak ditonton di bioskop tanah air, yaitu Lahman itu ya. Bakal tayang di Netflix 12 September. Dan untuk di Prime Video atau di streaming lainnya yang paling wajib kalian tonton adalah The Lord of the Rings Power. Itu adalah ya cukup menarik juga. Dan juga ada di Apple TV, kalian bisa nonton Longlegs, sudah ada di Apple TV. Kalau kalian pengen nonton horor yang nggak biasa-biasa gitu, bisa tonton. Dan segitu dulu mungkin untuk Flix News episode kelima ini. Semoga film Indonesia bisa memecahkan rekor ke 55 juta penonton, dan semoga film-film tanah air kembali ini ya, tidak ada tandingannya ya sampai 2024 nanti, karena memang akhir-akhir ini film mancanegara nggak ada yang sekuat film Indonesia gitu ya. Penonton Indonesia juga apresiasi yang sangat luar biasa. Segitu dulu untuk berita Flix News episode kelima kali ini bersama saya Yama Karisma, dan semoga kalian menikmati berita ini. Dan jika kalian punya informasi tambahan atau punya berita lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di Roll and Review dan juga sosial media RNR Media. Sampai jumpa di Flix News selanjutnya bersama saya Yama Karisma.